Film dibuka di suatu desa di Afrika, di mana seorang relawan dokter bernama Andrew mengalami stres setelah pasien yang ia rawat akhirnya meninggal akibat kurangnya alat medis. Menceritakan tentang sekelompok orang yang terdampar. Sangatlah berbahaya bagi orang asing. Andrew pun segera pergi menemui istrinya bernama Sue. Andrew lalu mengajak Sue untuk segera pergi dari desa karena mereka sedang mendapat ancaman dari para kelompok militan. Tak berpikir panjang, keduanya pun langsung pergi menuju ke tempat di mana pesawat berada. Selama perjalanan, keduanya mengobrol tentang penduduk Afrika yang masih membutuhkan tenaga medis. Andrew juga mengungkapkan kalau dirinya menolong pasien gara-gara alat medis yang 1 minggu lalu ia pesan tidak datang-datang. Sementara itu, di landasan udara yang Andrew tuju, sudah ada 3 turis yang hendak pergi meninggalkan Afrika karena memang mereka ini mendapatkan ancaman yang sama dari kelompok militan. Mereka adalah Taylor, Max Crazy, dan pemandu mereka bernama Tabo. Sedang pilot pesawat yang akan membawa mereka pergi bernama Grunt. Usut punya usut, ternyata Gun bukanlah pilot profesional, melainkan seorang tentara bayaran. Saat Andrew dan Sue baru tiba, Grunt meminta 1 juta per penumpang dan tidak mengizinkan penumpangnya membawa barang-barang bawaan mereka. Hal ini dikarenakan pesawatnya terlalu kecil, sedangkan penumpangnya ada 7 orang termasuk pilot. Welcome on the next Rona. Ketika pesawat mulai terbang, para penumpang sudah merasakan ada yang tidak beres dengan pesawatnya karena banyak fasilitas yang rusak. Tidak cuma itu, kabin pesawat juga berbau templek lancung yang dicampur karbit. Bahkan drone ini juga terlihat tidak meyakinkan saat menerbangkan pesawat tersebut. Dan benar saja, di tengah penerbangan, pesawat tiba-tiba oleng dan mesin mulai kemebur. Seketika pesawat pun terjun bebas dan jatuh membentur tanah. Selang tak lama, semua penumpang tersadar, kecuali Chrissy yang meninggal di tempat. Selain itu, Sue juga mengalami luka serius karena kakinya tersangkut di bangku pesawat. Andrew dan Tabo pun mencoba membantu, tapi dilarang oleh Grunt karena bisa mematahkan kakinya. Setelah itu, mereka mengubur Chrissy di dekat tempat jatuhnya pesawat. Tabo kemudian menanyakan ke Grunt, kenapa pesawat yang tidak layak pakai itu dipaksa untuk terbang. Namun Grunt tak menanggapinya dan malah marah sambil membawa goloknya. Para penumpang yang masih selamat kemudian melihat area di sekitar dan mendapati kalau lokasi jatuhnya pesawat berada di cagar alam Nala yang terkenal dengan hewan buasnya seperti hina, macan tutul lingarang, dan singa. Selain itu, Grunt juga menyadari kalau tadi mereka melewati sebuah sungai yang sepertinya tak jauh dari wilayah tersebut. Tak hanya itu, ia juga mengungkapkan kalau ada sebuah desa di bagian timur. Namun mereka membutuhkan 1 hari untuk mencapai ke sana. Dikarenakan para hewan buas akan mulai berkeliaran serta memburu di malam hari, Grunt pun mengajak yang lain untuk segera pergi menuju ke desa Kuana. Tapi sayangnya, kaki Sue tak mampu untuk berjalan, sehingga Andrew yang tak tega meninggalkan istrinya memutuskan untuk tetap tinggal bersama sang istri. Andrew pun berpesan ke Tabo untuk segera mengirimkan bantuan. Mereka mencapai desa. Grunt, Tabo, Taylor, dan Max kemudian mulai berjalan mengikuti arahan dari Grunt yang ternyata ngasal.
Di tengah perjalanan, mereka juga cekcok karena merasa jalan yang diambil Grun salah. Namun, karena tak ada pilihan lain, mereka pun terus mengikuti langkah Grun. Sampai akhirnya, mereka sampai di padang pasir yang penuh dengan undur-undur. Di titik inilah, mereka mulai tak kuat untuk berjalan. Tapi Grun tetap menyemangati mereka. Kalau 100 meter lagi, mereka akan menemukan sungai. Namun setelah menempuh perjalanan 100 meter, ternyata di depan tidak ada apa-apa. Bahkan temblek lancung yang notabene-nya tanda kehidupan pun tidak ada. Mengetahui Grun menuntun jalan yang salah, Max pun marah besar. Ia merebut pistol Grun dan mengarahkan pistolnya ke arah Grun. Karena tak ada pilihan lain, Grun, Tabo dan Taylor pun kembali ke tempat jatuhnya pesawat. Sedangkan Max memilih untuk mencari undur-undur ke sebelah sana. Singkat cerita, sesampainya di puing-puing pesawat, mereka menemukan sebercak darah dan tak melihat adanya Andrew serta Sue. Tapi tiba-tiba dari belakang, Andrew muncul untuk menyerang Grun dan menyalahkannya karena pesawat mereka jatuh. Andrew lalu mencekik leher Grun sampai kehabisan nafas. Untungnya Tabu segera melemparkan pistol suar ke arah mereka, sehingga perkelahian terhenti. Rupa-rupanya, selama Grundon yang lain pergi, seekor singa menyergap dan membunuh Sue. Tapi Andre tak mampu melawan Raja Hutan itu, dan akhirnya merenggut nyawa Sue. Andre lalu kembali mengungkapkan kekesalannya ke Grun karena ternyata ia diam-diam menyelundupkan berapa tanduk badak. Itulah mengapa Grun melarang penumpangnya untuk membawa barang-barang mereka karena pesawatnya sudah kebatan muatan tanduk-tanduk tersebut. Tak lama kemudian, mereka memilih secara random orang menggunakan koin untuk memutuskan siapa yang tinggal di kabin. Karena hanya di kabinlah mereka akan aman. Dan ternyata hasilnya Teller yang kalah. Alhasil Teller pun diminta bermalam di luar. Sedangkan Droa, Tabo dan Andrew tinggal di dalam kabin yang hanya bisa diisi oleh 3 orang. Grun kemudian mengumpulkan kayu bakar dan minta Teller membuat api unggun. Karena dengan adanya api, singa tidak bisa mendekati Teller. Ketika malam tiba, Teller senantiasa membakar api untuk menakut-nakuti singa. Selain itu, Teller juga menggunakan api itu untuk mendinginkan tubuh. Sementara tersebut, di sebelah sana, Max terlihat berjalan sendirian dan menembak sesuatu yang mengejarnya. Tetapi hal itu tak bertahan lama karena Max berakhir diterkam oleh singo. Teller yang sedang berjaga di depan kabin tak kuasa menahan rasa kantuk. Untungnya Grun keluar sebentar untuk nguyuh dan membangunkan Teller agar tetap berjaga. Kalau tidak, singa akan makannya. Tapi tanpa Grun sadari, ternyata seekor ular black mamba diam-diam masuk ke kabin di mana Tabu dan Andre berada. Grun lalu kembali ke kabin untuk melanjutkan boboknya. Namun selang beberapa jam Tabu dan Andre mendengar jeritan Teller yang sudah pasti sedang berjuang melawan singa. Mau tak mau ketiganya pun tetap berada di dalam kabin karena tak mungkin mereka melawan seekor raja hutan. Bersama dengan itu, ular Black Mamba menampakkan diri dan menggigit kaki Tabu. Untungnya Andre langsung sigap mengeluarkan racun tersebut sebelum menyebar ke seluruh pembuluh darah Tabu. Di keesokan harinya, ketiganya keluar dari kabin dan menemukan darah Teller berceceran di mana-mana.
Dalam keadaan seperti ini, Andrew sudah menyerah dan berpikir tak ada jalan lain untuk keluar. Jadi ia pun memilih tinggal di sana. Sementara Grun dan Tabu memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke desa Kuana. Tak lama setelah berjalan meninggalkan Andrew, Grun berteriak kegirangan karena melihat mobil yang berjalan ke arah mereka. Begitu pula dengan Andreo. Namun setelah diemat-emat, ternyata mereka adalah militan Afrika yang langsung menyandera mereka sekaligus Andreo. Tabo kemudian boleh menjelaskan situasinya kepada para militan tersebut yang akhirnya diterima dengan santai. Namun, ketika salah satu anggota menemukan beberapa tanduk badan, mereka pun langsung marah besar. Mereka mencaci maki Andrew sebagai orang asing sok baik yang datang ke sini, namun diam-diam mencuri harta beragam milik Afrika. Para militan itu kemudian mengancam mereka agar siapa pelaku yang menjual belikan tanah itu. Sampai akhirnya Grun pun mengaku. Melihat Grun hendak dibunuh, Tabo pun mencoba untuk membela Grun. Namun sayangnya, ia malah berakhir ditembak. Dua militan tersebut lalu menyandera Grun dan Andreo. Keduanya terus dipojokkan oleh para militan dan dibiarkan berdiri di tengah tarik panas hingga kehausan. Karena menganggap para sandera ini orang lama, kedua anggota itu pun hilang di badan pesawat dan tak sengaja terturun. Tanpa pikir panjang, Grun pun mengambil kesempatan ini untuk mengambil alih senjata mereka. Namun sayangnya, mereka sehingga terjadilah perkelahian. Dalam perkelahian itu, Grun serta Andreo berhasil membunuh senjata yang membuat Andreo sedikit menyesal. Setelah mengalahkan musuh, Grun dan Andreo pun memutuskan untuk berjalan menuju pedesaan. Meskipun Andre sudah kehabisan tenaga dan tak mampu untuk berjalan lagi, tapi Grun rela membantunya untuk berdiri dan memapahnya ke bebatuan tinggi. Tapi dalam percobaan pertama, Andre yang sudah lemah kemudian karena jatuh sudah tak mampu menggenggam tangan Grun. Grun kemudian sebisa mungkin membawa Andrew ke atas bebatuan karena di bawah sudah dipenuhi singa. Dari atas batuan itu, guru melihat asap yang sudah pasti itu dari desa Kuana. Hal itu membuatnya semakin yakin kalau mereka akan selamat. Mengingat impian Sui yang ingin membantu anak-anak kecil di pedalaman Afrika, hati Grun pun terketuk dan meyakinkan Andra untuk melarikan diri. Ia lalu berniat untuk mengalihkan perhatian para singa, sementara Andra menyelamatkan diri. Tak memiliki panjang, Grun pun langsung lari menuju ke singa sehingga membuat singa itu lari mengejar Grun lalu menerkamnya. Sementara segera berlari ke arah asap dan melanjutkan perjalanannya sendirian. Di tengah perjalanan, Andrew tak sengaja bermain dengan dua hina yang siap untuk menyerangnya. Untungnya dengan ajaib, hujan langsung turun dan membuat hina-hina itu berlarian. Lalu setelah hujan mereda, Andrew mendapatkan visi melihat istrinya yang menghampirinya. Sampai akhirnya, dua orang dari pedesaan muncul dan menyematkan Andrew. Film ini berakhir dengan Andrew dibawa oleh dua orang tersebut. Oke guys, itulah alur cerita film Prey. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian nama. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, selapar-laparnya singa, pasti lebih lapar jika tidak makan.